Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi tentang Can Cool. be able to. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo dengan NPM 24782019. Nama saya Nugroho Poncaharinowo, NPM saya 24782025. Nama saya Muhammad Novel Arifki dengan NPM 24782054. Nama saya Renaldo Kunede Sakti dengan NPM 24782061. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu Can? Belum. Hai Di, tahu Di. Silahkan Poco. Can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa sekarang. Yaitu contohnya, I can play the piano. Artinya itu, saya bisa bermain piano. Oke Ponco, thank you Ponco. Lalu saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Can. Can itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Ini masuk ke dalam possibility, yaitu kemungkinan. Karena untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya itu ada if can get very cold in the winter. Musim dingin bisa menjadi sangat dingin. Selanjutnya, Nopal. Selanjutnya ada can yang digunakan untuk meminta sesuatu secara langsung, tetapi tetap sopan, yaitu request. Contohnya di sini ada can you help me with my homework? Artinya itu, bisakah kamu membantu saya untuk mengerjakan PR? Selanjutnya Aldo. Oke, can digunakan untuk meminta atau memberikan izin secara informal. Di sini can permission atau izin. Contohnya, can I borrow your pen? Oke, di sini siapa yang teman-teman mengerti tentang cool the ability kemampuan? Saya, ini, Ya, jadi silakan. di ability itu digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu. Itu contohnya itu, she could swim when she was 5 years old. Artinya itu, dia sudah bisa berenang saat baru berumur 5 tahun. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang possibility atau kemungkinan. Could digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang bersifat hipotesis atau tidak pasti. Salah satu contohnya adalah we could win if we try harder. Yaitu kami bisa menang jika kami berusaha lebih keras. Oke. Saya di sini ingin menjelaskan tentang cool permission. Cool permission digunakan untuk meminta izin dengan nada lebih sopan. Contohnya, could I use your phone, please? Artinya, bolehkah saya menggunakan telepon Anda? Lanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan call dari penjelasan request. Call dari penjelasan request atau permintaan ini digunakan untuk permintaan yang lebih sopan atau formal. Nah, contohnya di sini ada could you please open the window? Artinya, bisakah kamu tolong membukakan jendela? Oke, di sini siapa yang sudah paham atau mengerti dari penjelasan be able to dari ability atau kemampuan? Saya paham. Jadi be able to itu artinya itu bisa digunakan untuk kemampuan di masa lampau, sekarang, atau masa depan, terutama dalam situasi formal atau spesifik. Contohnya itu, he was able to solve the problem quickly. Artinya itu, dia mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah, selanjutnya siapa yang sudah paham tentang penjelasan be able to dari possibility kemungkinan? Saya sudah paham mengenai be able to possibility. Be able to possibility ini adalah jarang digunakan untuk possibility, tetapi dalam konteks tertentu dapat menggunakan can. Salah satu contohnya yaitu you might be able to see the star tonight if the sky is clear. Yang artinya kamu mungkin bisa melihat bintang malam jika langit cerah. Nah, selanjutnya siapa yang sudah paham dari penjelasan
be able to dari permission atau izin. Nepal. Be able to dari permission atau izin itu jarang digunakan untuk izin, tetapi dapat digunakan dalam situasi formal atau spesifik. Contohnya, will I be able to access the file later? Apakah saya akan bisa mengakses file tersebut nanti? Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan be able to dari request atau permintaan. Be able to dari penjelasan request ini biasanya tidak digunakan untuk request atau permintaan, tetapi dapat digunakan dalam konteks yang lebih kompleks. Nah, contohnya itu, would you be able to explain that to me again? Artinya, bisakah Anda menjelaskan itu kepada saya lagi? Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang struktur penggunaan model verb. Yang pertama itu ada struktur dasar. Itu ada subject plus modal verb plus base verb, verb 1. Contohnya, I can swim. Yang kedua itu penggunaan dalam bentuk negatif. Rumusnya itu subject plus model verb plus not plus base verb. Contohnya, she cannot drive atau she could finish her homework. Yang ketiga itu ada penggunaan dalam pernyataan. Rumusnya modal verb plus subject plus base verb. Contohnya, can you help me? Yang keempat ada be able to. Itu ada mengikuti bentuk waktu atau tense dengan is, was, atau will be. Contohnya, she is able to solve the problem. Itu adalah present tense. Oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.